semarak barongsai dan liong menyambut para turis yang mengunjungi Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu siang. Kemegahan bangunan warisan Sailendra itu masih memiliki daya tarik bagi setiap pengunjung untuk mengisi liburan perayaan Imlek. Tepat Hari Raya Imlek ya, di Borobudur kita ada atraksi baru ya. Kita tampilkan atraksi yang biasa dipakai untuk Imlek, yaitu barongsai. Kenapa kita tampilkan barongsai? Karena kita tahu bersama bahwa penuh keragaman yang ada di Candi Borobudur, dari mulai Islam, Kristiani kita sambut juga. Di Imlek pun kita juga akan sambut dengan sebaik-baiknya mungkin. Kenapa kita menggunakan barongsai? Karena barongsai sendiri merupakan perpaduan antara Yi dan Yang ya, di mana liong atau naga itu bersifat positif, sementara kebalikannya barongsai itu sendiri jadi keseimbangan antara kehidupan manusia. Atraksi barongsai dan liong berlangsung di sejumlah area Candi Borobudur. Dibanding hari biasanya, jumlah wisatawan pada libur akhir pekan sekaligus Tahun Baru Imlek ini meningkat drastis. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati Pantai Bocor Kabupaten Kebumen sejak Minggu pagi. Meskipun tampak ombak besar pantai selatan, tidak menyurutkan para wisatawan mengisi libur akhir pekan mereka yang bertepatan dengan perayaan Imlek. Sejak Minggu pagi, ribuan wisatawan dari berbagai daerah mendatangi Pantai Bocor di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Selain merayakan Imlek, para wisatawan ingin menghabiskan liburan akhir pekan. Meskipun tampak gelombang besar pantai selatan, tidak menyurutkan mereka berlibur ke Pantai Bocor. Untuk memasuki Pantai Bocor pada libur hari besar, setiap pengunjung dipungut biaya masuk Rp3.000. Sedangkan biaya parkir motor sebesar Rp3.000 dan parkir mobil cukup menyiapkan uang Rp5.000. Pengunjung makin banyak, Pak. Ini keamanan nomor 1, Pak. Keamanan, terus murah lah. Mobil itu Rp5.000, motor Rp3.000. Di depan itu tarikan dana masuk itu tiket masuknya Rp3.000 per orang. Itu kalau hari besar, cuma hari besar, Mas. Kalau hari-hari biasa, hari Minggu biasa itu nggak ada tiket masuk, cuma parkir doang, kendaraan motor sama mobil lah. Ya, kami berharap semoga kedepannya makin baik, makin maju, kerjasama antara masyarakat, pengelola pantai sama pengunjung. Ramai pengunjung mendatangkan berkah bagi para pedagang setempat. Bisa kecil-kecilan lah, Mas, yang penting bisa untuk makan lah sehari-hari, untuk menutup kekurangan-kekurangan gitu. Untuk omset harian, kita kan harian ya, sehari-hari ya 300 lah, mending Mas lah. Itu sudah sama modal tapi loh, Mas, harapannya ke depan apa ya, untuk Kebumen memberikan kesempatan untuk para pedagang dan dikasih bimbingan atau paling tidak ya diberikan untuk komunitas pedagang biar tertib gitu loh, Mas. Selama di Pantai Bocor, para wisatawan dapat menikmati pemandangan alam sembari bermain sekeliling pantai. Pengelola wisata Pantai Bocor telah memberi peringatan tidak berenang di laut mengingat ketinggian ombak mencapai 2 meter. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Kita ke informasi selanjutnya. Para penumpang kereta di Stasiun Tawang, Kota Semarang mendapat sajian istimewa memeriahkan libur akhir pekan sekaligus perayaan Imlek. PT Kereta Api Daerah Operasional 4 Semarang menyiapkan atraksi barongsai serta membagikan kue keberuntungan. Kemeriahan atraksi barongsai menyita perhatian para penumpang kereta di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Mereka merasa terhibur sambil menunggu kedatangan kereta. PT Kereta Api Daerah Operasional 4 Semarang sengaja menyiapkan aksi barongsai serta membagikan kue keberuntungan untuk memeriahkan perayaan Imlek. Ya seneng Pak, sambil menunggu dapat hiburan juga. Iya. Oh, tadi dapat apa lagi? Kue keranjang sama minum ya. Sudah pernah belum malam? Oh belum pernah, baru pernah.
Baru pertama kali. Di stasiun Tawang. Dapat belajar sama Trisari. Ini acara hiburan. Ibu kemana, Bu? Mau ke Pulau Sama. Enggak perasaan Ibu senang gimana dapat ini ada hiburan? Ada di kereta api. Guna mengasah kreativitas anak usia dini, puluhan anak bersama orang tua dari salah satu PAUD di Salatiga mengikuti lomba kreasi daur ulang sampah. Ajang serupa akan terus digelar untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Puluhan peserta dari salah satu PAUD di Salatiga melok. Kegiatan ini menggunakan barang bekas untuk mengedukasi dan mengurangi sampah serta meningkatkan kreativitas anak. Ajang serupa akan terus menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Hingga Minggu pagi banjir setinggi 30 cm masih merendam SMP Negeri 1 Brati dan SD Negeri 3 Kronggen Kabupaten Grobogan. Banjir diawali hujan deras yang mengguyur selama 7 jam. Banjir setinggi 30 cm masih merendam SMP Negeri 1 Brati, Kabupaten Grobogan hingga Minggu pagi. Banjir diawali hujan deras yang mengguyur selama 7 jam. Semua terendam banjir, Bu, ya? Semua kemasukan, tapi kalau di kelas ada beberapa kelas yang agak dalam, kira-kira di atas mata kaki. Kalau di kantor-kantor ini hanya ya masuk sekitar di bawah mata kaki. Ini yang apa? Ada yang sempat barang-barang berharga arsip terendam juga? Alhamdulillah nggak ada, karena dari sore sudah dinaik-naikkan sama tukang kebun sini. Ini penyebabnya air dari mana, Bu, ini? Pertama ya air hujan, lalu air kiriman dari gunung. Tapi sebelumnya hujan deras atau gimana, Pak? Iya, mulai jam 3 sampai jam 10 malam hujan deras sampai nggak bisa berhenti airnya. Berarti ini air kiriman dari mana, Pak, ini? Ini dari gunung atau dari hujan lokal. SD Negeri 3 Kronggen di sebelah SMP Negeri 1 Brati turut terendam banjir. Sejumlah rumah di desa Kronggen pun ikut terendam setelah Sabtu sore mendapat kiriman banjir dari wilayah pegunungan. Jelang pemilihan kepala daerah Grobogan tahun 2020, Satlantas Polres Grobogan menggelar latihan pengamanan pejabat. Nantinya setiap calon bupati dan wakil bupati Grobogan akan dikawal polisi untuk mengantisipasi ragam gangguan keamanan. Para anggota Satlantas Polres Grobogan menggelar latihan pengamanan pejabat di depan Polsek Purwodadi pada Minggu pagi. Setiap personel yang ditunjuk menjadi pengawal dilibatkan untuk meningkatkan kemampuan jelang pemilihan kepala daerah Grobogan tahun 2020. Nantinya, setiap calon bupati dan wakil bupati Grobogan akan dikawal polisi untuk mengantisipasi beragam gangguan keamanan. Peningkatan kemampuan rekan-rekan dari Satlantas Polres Grobogan dalam rangka peningkatan kemampuan dari pengamanan VVIP. Untuk tahun ini adalah pengamanan dari calon bupati dan wakil bupati pilkada 2020 di Kabupaten Grobogan. Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusianya dari anggota Satlantas dengan sigap dalam rangka pengawalan dari calon bupati maupun wakil bupati. Ya, semoga semakin peningkatan kemampuan yang ada dari anggota Satlantas semakin mantap. Untuk menghapus kegiatan prostitusi jalanan, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang gencar melakukan razia penyakit masyarakat. Kota Lama menjadi salah satu kawasan wisata yang rutin menjadi sasaran razia petugas. 26 wanita pekerja seks komersial atau PSK di kawasan Kota Lama, Kota Semarang terjaring razia aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka langsung dibawa ke Panti Rehabilitasi Sosial Surakarta untuk mendapatkan pembinaan. Razia akan terus dikejarkan hingga Kota Semarang bebas dari kegiatan prostitusi jalanan. Ya, kembali kami sampaikan berita utama hari ini.
Memeriahkan libur perayaan Imlek, para pengunjung Candi Borobudur Kabupaten Magelang disambut atraksi barongsai dan liong yang dimainkan sejumlah prajurit TNI. Atraksi barongsai menghibur para penumpang kereta di Stasiun Tawang, Kota Semarang untuk memeriahkan libur akhir pekan sekaligus perayaan Imlek. Banjir setinggi 30 cm merendam SMP Negeri 1 Berati dan SD Negeri 3 Kronggen, Kabupaten Grobogan. Harga cabai rawit di Pasar Balendono, Purworejo meningkat sejak memasuki musim hujan. Kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan dari para petani karena gagal panen. Dalam beberapa hari terakhir, harga cabai rawit di Pasar Balendono, Purworejo meningkat sejak memasuki musim hujan. Peningkatan harga ini dipicu berkurangnya pasokan dari para petani karena gagal panen. Guna mengantisipasi kenaikan harga, para pengguna terpaksa mengurangi porsi penggunaan cabai rawit dalam masakan. Tapi untuk saat ini berapa, Bu? Saat ini harganya 77.000 yang rawit. Rawit. Kemudian yang cabai keriting, Bu? Cabai keriting 36.000. Sebelumnya cabai rawit itu harganya berapa? Yang sebelumnya itu sampai 55, habis itu naik lagi. Sehari bisa naik 5.000. Bu, antisipasinya gimana kalau cabai mahal ini, Bu? Ya, antisipasi ini ya saya kurangi bungkusannya itu biasanya 2 sendok jadi 1 sendok buat pepes bandeng. Pepes, Bu, ya? Ya, pepes bandeng. Ibu, kira-kira memberatkan nggak, Bu, dengan harga? Ya, berat. Pembeli pada komplain gitu kok. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan anggota salah satu organisasi massa di Salatiga membersihkan rumput ilalang dan sampah di Pasar Rejosari pada Minggu pagi. Wilayah yang lebih dikenal Pasar Sapi itu mangkrak selama belasan tahun setelah terbakar hingga kondisinya tidak terawat. Puluhan anggota salah satu organisasi massa di Salatiga pada Minggu pagi. Mereka kerja bakti membersihkan rumput ilalang dan sampah di Pasar Rejosari. Wilayah yang lebih dikenal Pasar Sapi itu mangkrak setelah terbakar pada tahun 2008. Di area Gor Mustika, Kabupaten Blora terdapat rumah artefak yang menyimpan berbagai benda bersejarah dari 4 zaman. Selain sarana belajar, keberadaan rumah artefak ini sebagai upaya pelestarian warisan sejarah. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Blora mengelola rumah artefak di area Gor Mustika. Bangunan yang berdiri sejak Juni 2019 ini selalu ramai pengunjung setiap hari. Dalam rumah artefak tersimpan ratusan benda bersejarah dari 4 masa, yaitu masa pra-aksara, masa klasik Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, serta masa kolonial. Semua cagar budaya di rumah artefak ditemukan di wilayah Blora. Selain sarana belajar sejarah, keberadaan rumah artefak sebagai upaya pelestarian benda bersejarah di Blora. Arif Nur melaporkan dari Blora. Kita ke informasi lainnya. Penderita demam berdarah di Rumah Sakit Umum Daerah Sujati Purworejo dan Grobogan meningkat seiring memasuki musim hujan. Hingga akhir Januari 2020 ada 104 pasien demam berdarah menjalani perawatan intensif.
Kasus demam berdarah mulai meningkat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sijati Purwodadi Kabupaten Grobogan seiring memasuki musim hujan. Hingga akhir Januari 2020 ada 104 pasien demam berdarah menjalani perawatan intensif. Untuk kasus demam berdarah, memang akhir-akhir ini bulan Desember, Januari ini ada peningkatan. Waktu bulan Desember itu kita ada 130 pasien untuk pasien demam berdarah. Di bulan Januari ini sampai dengan tanggal 21 ya, laporan dari ruangan, kemudian kita laporkan ke Dinas Kesehatan itu ada 104 pasien demam berdarah. Namun ini kan masih sampai nanti tanggal 30 hari, ya masih 10 hari, nanti akan kita laporkan kembali. Memang untuk kasus demam berdarah pada musim penghujan ya, jadi mulai Desember, Januari sampai Februari. Jadi kemungkinan untuk kasus demam berdarah itu masih akan meningkat sampai dengan bulan Februari. Alhamdulillah untuk di Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati, meskipun pasiennya saat ini penuh, bisa tertangani semuanya. Mudah-mudahan nanti tidak ada kasus kematian ya karena demam berdarah. Alhamdulillah semuanya bisa tertangani dan Guna mencegah terserang demam berdarah, masyarakat diminta melakukan 3M, yaitu menguras dan menutup penampungan air serta mengubur barang bekas. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Lamar Diansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.